Film dibuka dengan memperlihatkan para pekerja terowongan kereta bawah tanah yang secara gak sengaja menemukan makam purba di bawah kota London. Hal itu tentu membuat seluruh kota London geger, dan beritanya diberitakan di seluruh saluran TV nasional. Penemuan ini membuat banyak orang percaya kalau sebenarnya London memang berdiri di atas makam purba. Dugaan sementara, makam yang ditemukan itu dipercaya merupakan makam yang dibangun pada masa Perang Salib dan dikhususkan untuk para kesatria Inggris yang pernah menjajah Mesir ratusan tahun lalu. Saat para pekerja sedang memeriksa penemuan makam tersebut, tiba-tiba datang sekelompok orang berjas yang meminta mereka segera pergi karena jalur kereta sudah dipindahkan, dan makam purba ini akan mereka ambil alih. Gentlemen, please stop what you're doing. Evacuate your men. We'll take it from here. Scene berpindah ke masa lalu, di mana hiduplah seorang putri cantik namun kejam bernama Ahmanet, yang dididik untuk menjadi pewaris tunggal kerajaan Firaun. Ahmanet digadang-gadang akan menjadi ratu Mesir dan disembah layaknya dewa oleh rakyatnya. Namun semua itu berubah saat istri Firaun melahirkan seorang bayi laki-laki, yang berarti tahta kerajaan gak lagi diberikan kepadanya. Hal itu membuat Ahmanet dipenuhi dendam, hingga akhirnya dia memutuskan membuat perjanjian dengan dewa kematian bernama Set. Saat ritual berlangsung, Ahmanet bertemu langsung dengan iblis yang membawa belati berpermata merah. Ketika mengambil tongkat iblis itu, tubuh Ahmanet seketika bergetar, dan sejak saat itu dia resmi menjadi penyembah iblis lalu menghabisi keluarga Firaun. Namun Ahmanet gak berhenti sampai di sana. Dia berniat membawa kembali dewa kematian melalui tubuh seseorang lelaki. Saat hendak menusuk jantung pria tersebut, Ahmanet tiba-tiba ditembaki obat bius oleh para penjaga kerajaan, lalu dimumikan hidup-hidup karena dianggap telah berkhianat dan diasingkan ke sebuah makam keramat. Together. Kembali ke masa kini, ada dua orang tentara Irak yang terlihat sedang bolos karena ingin mencari harta karun. Mereka adalah File dan Nick. Berbekal peta yang sebelumnya sudah dicuri oleh Nick, ia pun mengajak File untuk menerobos masuk ke sebuah desa yang kini sudah dikuasai oleh pemberontak. File awalnya jelas gak mau karena jika ketahuan mereka bisa dihukum 20 tahun penjara. Namun Nick mengatakan kalau harta karun ini pasti sangat banyak dan memaksa File untuk ikut bersamanya dengan merobek kantong persediaan air di kudanya. Sayangnya rencana mereka gak berjalan lancar. Saat Nick dan File masuk ke dalam desa tersebut, mereka langsung ditembaki oleh sekelompok pemberontak yang jumlahnya sangat banyak. File yang panik akhirnya menelepon Angkatan Udara Amerika untuk meminta bantuan. Gak lama kemudian, sebuah drone datang lalu meledakkan desa itu hingga membuat para pemberontak panik. Setelah keadaan mulai sedikit tenang, tiba-tiba saja bangunan yang ditempati Nick dan File roboh, sementara tanah di bawahnya longsor. Tanpa sengaja, peristiwa itu membuka sebuah makam kuno yang langsung membuat Nick tersenyum. Gak lama kemudian, atasan mereka datang dan langsung memarahi keduanya. Ia tahu kalau Nick dan File memiliki kebiasaan buruk mencuri artefak kuno untuk dijual ke pasar gelap. Di tengah situasi itu, tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Halsey yang langsung menampar Nick karena telah mencuri peta harta karun miliknya. Halsey sendiri adalah seorang arkeolog yang sedang meneliti makam purba. Karena sudah malas menanggapi Nick, Halsey pun berjalan menjauh, namun langkahnya langsung terhenti saat melihat
makam kuno yang terbuka akibat ledakan tadi. Melihat hal itu, Halsey meminta izin untuk turun ke bawah dan atasannya pun memerintahkan File serta Nick untuk ikut turun sebagai bentuk tanggung jawab. Mau gak mau, mereka bertiga akhirnya turun untuk memeriksa makam purba tersebut. Halsey sendiri sebenarnya bingung bagaimana makam Mesir bisa berada di tanah Irak. Setibanya di bawah, ia melihat ada tetesan air raksa yang mengalir ke suatu tempat, di mana dalam kepercayaan Mesir kuno, air raksa dipercaya dapat melemahkan kekuatan iblis. Halsey kemudian menelusuri aliran itu hingga masuk semakin dalam dan akhirnya menemukan sebuah kolam air raksa. Saat Halsey sibuk meneliti sekelilingnya, Nick dan File justru mencari barang-barang berharga yang bisa mereka ambil untuk dijual. Di tengah pencariannya, Halsey mengatakan bahwa tempat yang mereka temukan ini kemungkinan bukanlah makam, melainkan sebuah penjara. Pada saat yang sama, atasan mereka menyuruh Nick dan File untuk segera naik ke atas karena ada musuh yang sedang mendekat. Namun sebelum pergi, Nick melihat sebuah tali yang terasa aneh dan terhubung ke suatu benda di atas kolam. Tanpa banyak pikir, ia langsung menembak tali tersebut hingga putus dan seketika memicu kekacauan. Sebuah sarkofagus atau peti jenazah yang menyeramkan muncul dari dasar kolam, bersamaan dengan ribuan laba-laba yang langsung menyerang mereka. Danny, we are out now. Setelah keadaan sedikit tenang, pandangan Nick tiba-tiba terfokus pada sarkofagus tersebut, seolah sedang dihipnotis. Ia melihat sekilas bayangan Ahmanet yang berjalan mendekat ke arahnya. Dalam penglihatannya, Ahmanet mengatakan bahwa Nick telah membebaskannya dan dialah orang yang terpilih. Gak lama kemudian, Halsey berhasil menyadarkannya dan langsung meminta bantuan kepada tentara Amerika untuk membawa sarkofagus itu sekaligus mengevakuasi mereka dari tempat tersebut. Sarkofagus tersebut kemudian dibawa oleh pasukan militer ke sebuah pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Amerika. Pada saat yang bersamaan, badai pasir juga sedang bergerak menuju lokasi mereka. Namun beruntung, karena semua orang bergerak dengan cepat dan pesawat mampu melewati badai dengan baik, mereka berhasil selamat. Di dalam pesawat, Halsey dan Nick sempat berbincang mengenai malam yang mereka habiskan bersama sebelum Nick mencuri peta miliknya dan membuat Halsey sangat marah. Di saat yang sama, File yang sebelumnya sempat tergigit laba-laba mulai mengalami gangguan kesehatan hingga akhirnya meninggal tanpa ada yang menyadarinya. Namun keesokan paginya, File tiba-tiba terbangun kembali dan berdiri di depan sarkofagus sambil berusaha melepaskan seluruh tali pengaitnya. Nggak hanya itu, ia juga langsung menghabisi atasannya dengan menusuknya berkali-kali. Hal itu tentu membuat Nick, Halsey dan yang lainnya panik, hingga akhirnya saat File hendak menghabisi Nick, ia terpaksa menembaknya mati di tempat. Gak lama setelah itu, pesawat mereka tiba-tiba diserang oleh ribuan burung gagak yang menyebabkan kerusakan parah. Karena pesawat dipastikan akan jatuh, Nick pun memakaikan parasut ke tubuh Halsey dan memintanya untuk segera keluar dari pesawat. Sayangnya, Nick gak kebagian parasut sehingga ia harus menerima nasib terjatuh bersama pesawat Hercules yang sudah setengah hancur tersebut. Keesokan pagi, Halsey yang selamat diajak oleh pihak kepolisian untuk melihat jasad para korban kecelakaan pesawat kemarin. Sementara itu di ruang jenazah, Nick tiba-tiba bangkit kembali karena ternyata dia belum meninggoy. Gak lama kemudian, dia kembali melihat File yang kini sudah terlihat seperti zombie. Gak lama setelah itu, Halsey yang datang untuk membantu mengidentifikasi jasad tersebut terkejut saat melihat Nick masih sehat walafiat. Di tempat lain, dua petugas polisi yang sedang memeriksa lokasi jatuhnya pesawat tanpa sengaja menemukan sarkofagus tersebut. Karena penasaran, salah satu dari mereka pun membukanya dan tiba-tiba temannya yang mendengar suara teriakan langsung bergegas mengecek dan terkejut melihat rekannya sudah mengering seperti tengkorak.
Gak lama kemudian, mumi Ahmanet langsung mencium polisi tersebut juga. Karena dengan memakan saripati manusia, ia perlahan bisa bangkit kembali. Setelah itu, Ahmanet juga membangkitkan dua polisi tadi yang langsung bergerak seperti zombie dan mengikuti semua perintahnya. Di kota, Halsey dan Nick pergi ke sebuah bar bersama. Halsey jelas bingung bagaimana Nick bisa selamat tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Nick sendiri juga nggak mengerti mengapa dia masih hidup setelah kecelakaan hebat itu. Di sana Halsey akhirnya berkata jujur bahwa sebenarnya ia ditugaskan oleh atasannya untuk mencari makam seorang putri Mesir yang namanya dihapus oleh sejarah. Sekaligus mencari sebuah belati dengan permata merah di ujungnya. Namun menurut cerita yang beredar, permata pada belati itu telah dicuri oleh para ksatria dan ia yakin kalau benda tersebut kini berada di tengah tanah Eropa. Kebetulan belum lama ini sebuah makam kuno ditemukan di London, sehingga Halsey semakin yakin bahwa sarkofagus yang mereka temukan kemarin adalah milik Ahmanet, putri Mesir yang namanya dihapus dari sejarah karena bersekutu dengan dewa kematian. Di tengah obrolan itu, Nick terus melihat bayangan File yang sedang mengajaknya untuk keluar. Saat pergi ke toilet, ia bertemu dengan arwah File. Dia nggak percaya, tapi File terus meyakinkannya. Ia mengatakan sempat kecewa karena Nick menembaknya. File kemudian menjelaskan sekarang dirinya dan Nick sedang berada dalam sebuah kutukan dan hanya ada satu cara untuk membebaskannya, yaitu mengikuti apa yang Ahmanet inginkan. File juga mengatakan bahwa Nick nggak akan bisa kabur kemana-mana karena sudah menjadi target Ahmanet. What are you doing here? Jenny looks good. Or this is gonna get a lot worse for both of us. You can't run. Karena frustasi dengan semua keanehan yang baru saja dialaminya, Nick pun pergi keluar. Ia melihat sebuah makhluk aneh yang sedang menggiring ribuan tikus hingga langsung menggorogoti tubuhnya. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasi. Saat Nick hampir tertabrak karena terlalu terpaku dengan penglihatannya, Halsey berhasil menyelamatkannya. Nick mengatakan kepada Halsey bahwa kini ia yakin sarkofagus yang mereka temukan memang milik Ahmanet. Karena Halsey nggak percaya padanya, Nick akhirnya mengajak Halsey menuju gereja tua yang sebelumnya sempat ditabrak oleh pesawat mereka saat kecelakaan kemarin. Di gereja tersebut, Ahmanet ternyata sedang sibuk mencium para petugas kepolisian untuk mengambil jiwa mereka agar tubuhnya bisa kembali utuh seperti manusia. Nick sendiri nggak tahu apa yang membawanya sampai ke tempat itu. Ia hanya merasa seolah ada sesuatu yang terus menariknya ke gereja tersebut. Nick akhirnya berhadapan langsung dengan Ahmanet, sosok yang selama ini hanya muncul dalam kilatan bayangannya. Begitu tersadar, Nick langsung merasa linglung dan berniat keluar dari gereja. Tiba-tiba 4 zombie menghadangnya. Ahmanet kemudian menghampiri Nick dan mengatakan bahwa tubuhnya akan digunakan untuk membangkitkan dewa kematian. Saat Ahmanet hendak menusuk jantung Nick, ia baru menyadari bahwa permata merah pada belati tersebut telah hilang. Halsey yang berada di sana juga menyaksikan kejadian itu. Nick menyuruhnya untuk pergi, namun karena terlalu shock, Halsey gak mampu bergerak dan nyaris kehilangan jiwanya di tangan Ahmanet. Beruntung ia berhasil melepaskan diri dan Nick pun berusaha mengajaknya kabur dari tempat itu menggunakan sebuah mobil. Run! Run! Setelah melihat langsung sosok Ahmanet, Halsey akhirnya percaya dengan semua kutukan yang sebelumnya diceritakan oleh Nick. Begitu juga dengan Nick, yang kini mulai percaya pada semua peringatan yang pernah disampaikan File. Namun sayangnya mereka nggak berhasil menemukan jalan keluar dan hanya berputar-putar. Mereka kembali diserang oleh para zombie dan mobil yang digunakan terjatuh ke jurang. Beruntung, Nick dan Halsey berhasil selamat. Namun sesaat kemudian, Nick melihat Ahmanet berada di sana dan berjalan mendekat ke arahnya. Nick pun mencoba melawannya, tetapi usahanya sia-sia dan justru membuat dirinya terpental. Ketika Ahmanet hendak mengambil jiwa Halsey, tiba-tiba datang sekelompok orang bersenjata yang langsung menembakkan obat bius ke arah Ahmanet dan juga Nick. Singkat cerita, saat Nick tersadar, ia sudah berada di sebuah tempat yang menyimpan berbagai benda dan hal aneh. Tanpa banyak penjelasan, Nick ditinggalkan sendirian di sebuah ruangan. Gak lama kemudian, seorang pria bernama Henry datang menemuinya.
Henry adalah seorang dokter bedah syaraf, ilmuwan sekaligus pengacara. Henry mengatakan kepada Nick bahwa saat ini ia sedang menderita sebuah penyakit langka. Meskipun ia sendiri nggak mengetahui apa nama penyakit itu, saat sedang menjelaskan hal itu, Henry tiba-tiba terlihat sesak napas dan wajahnya menghitam. Ia lalu menyuntikkan sebuah cairan ke tubuhnya. Gak lama kemudian kondisinya kembali normal. Setelah itu Henry mengajak Nick ke sebuah ruangan. Di sana terdapat Ahmanet yang sedang dirantai dan disuntikan air raksa. Nick juga kembali bertemu dengan Halsey yang ternyata merupakan orang kepercayaannya Henry. Henry menjelaskan bahwa Ahmanet adalah mumi iblis tertua. Karena itulah Henry sangat berterima kasih padanya, terutama karena ia berniat membedah tubuh Ahmanet. Pernyataan tersebut membuat Halsey terkejut karena ia mengira Henry hanya ingin mempelajari tubuh Ahmanet, bukan membedahnya. Menurut Halsey, jika tubuh Ahmanet sampai rusak, maka catatan sejarah yang sangat penting bisa hilang dan seluruh penelitiannya akan sia-sia. Nick yang gak terlalu peduli, hanya ingin tahu bagaimana cara melepaskan kutukan yang menimpanya. Henry mengatakan ia bisa membantu Nick, namun Ahmanet langsung membantah dan mengatakan bahwa gak ada seorang pun yang bisa lolos setelah dipilih oleh Dewa Kematian. Ahmanet mengatakan bahwa jika Nick bersedia memberikan tubuhnya, maka Dewa Kematian akan hidup di dalam dirinya dan menjadikan Nick sebagai sosok yang bisa membuat semua orang tunduk. Nick juga akan menjadi abadi. Ahmanet lalu menambahkan bahwa saat Dewa Kematian telah bersemayam, mereka berdua akan menguasai dunia. Setelah itu Halsey mengajak Nick berbicara. Di sana Halsey meminta maaf karena sejak awal gak jujur dan gak nyangka Nick akan menerima kutukan. Halsey juga mengatakan bahwa Nick adalah orang baik karena rela memberikan satu-satunya parasut untuknya. Dan Nick menjawab bahwa dia memberikan parasut itu karena mengira masih ada 2. Di terowongan bawah tanah, anak buah Henry akhirnya berhasil menemukan permata tersebut terkubur di dalam sebuah peti yang berada di lapisan paling bawah terowongan. Kembali ke Halsey, saat dia sempat berbicara dengan Ahmanet, Ahmanet justru mengatakan bahwa dia sudah tahu permata itu telah ditemukan dan berjanji akan segera menghabisi Halsey. Setelah berhasil melepaskan diri, di saat yang sama di ruangan Henry, Nick mengatakan dia hanya ingin kutukan itu dihilangkan dari tubuhnya agar bisa kembali normal. Di tengah percakapan mereka, Halsey tiba-tiba masuk dan mengatakan kini dia tahu Henry telah berbohong. Henry sebenarnya nggak bisa menghilangkan kutukan Nick. Sebaliknya, dia ingin membunuh Nick, lalu menggunakan tubuhnya sebagai media penelitian dengan cara menikamnya dengan belati, sama seperti yang ingin dilakukan Ahmanet. Ahmanet memanggil seekor laba-laba kecil untuk masuk ke telinga salah satu karyawan Henry. Di ruangan Henry, tubuh Henry kembali bergetar dan dia berusaha menyuntikkan obatnya lagi. Namun Nick yang sudah marah justru merebut obat tersebut sehingga membuat Henry mulai bertingkah sangat aneh. Henry pun segera meminta semua orang keluar. Sayangnya Nick terlambat hingga akhirnya terkunci sendirian di dalam ruangan bersama Henry. It is a risk. Okay, don't. Okay. Ahmanet berhasil mempengaruhi salah satu karyawan Henry untuk membantunya melepaskan diri. Sementara itu, di dalam ruangan, Nick masih sibuk bertarung melawan Eddie yang kembali menawarkan kerjasama, sama seperti sebelumnya yang dilakukan Ahmanet. Eddie mengatakan bahwa akan lebih baik jika Nick bersedia menjadi dewa kematian daripada harus mati di tangan Henry. Nick tetap berusaha melawan iblis tersebut habis-habisan hingga akhirnya berhasil menyuntikkan obat itu ke tubuh Henry dan membuatnya kembali tenang. Nick dan Halsey langsung bergegas pergi untuk menghancurkan permata merah agar nggak bisa dipasangkan kembali ke belati, yang otomatis akan menggagalkan ritual sekaligus mencabut kutukan. Ahmanet yang masih terantai melihat Nick sedang berusaha melarikan diri, dia pun murka akhirnya berhasil melepaskan diri. Ahmanet langsung memanggil badai pasir untuk membawa Nick kembali kepadanya. Semua orang berada di sekitar pusat penelitian Henry pun langsung panik karena tiba-tiba diserang badai pasir yang muncul entah dari mana. Di sisi lain, salah satu anak buah Henry memberitahu rekannya yang berada di ruang bawah tanah bahwa Ahmanet telah berhasil lepas saat ini sedang menuju ke sana.
Sementara itu di jalanan kota, Nick dan Halsey berusaha menyelamatkan diri dari terjangan badai pasir yang sangat dahsyat. Di tengah situasi tersebut, Nick kembali bertemu dengan File yang mengajaknya pergi karena dia mengetahui lokasi permata merah itu berada. File kemudian membawa Nick menuju terowongan bawah tanah, namun sayangnya Ahmanet sudah tiba lebih dulu. Dia langsung membangkitkan semua mumi kesatria yang berada di sana untuk membantu menghabisi anak buah Henry sekaligus menangkap Nick. Here is done. Beruntung, Nick masih berhasil melarikan diri dan berusaha menyelamatkan Halsey dari serangan para zombie mumi. Di ruangan lain, Ahmanet berhasil mendapatkan kembali permata merah tersebut dan memasangnya ke kembelati. Di saat yang sama, Nick dan Halsey yang tanpa sengaja didorong para mumi akhirnya terjatuh ke kolam bawah tanah yang juga sudah dipenuhi zombie. Setelah kembali memegang kekuatannya, Ahmanet langsung menarik Halsey hingga ke dasar kolam. Nick berusaha mengejarnya, tetapi usahanya sia-sia karena dia nggak berhasil menemukan Halsey. Nick sempat naik ke permukaan untuk mengambil nafas sebelum akhirnya kembali menyelam dan menemukan Halsey yang sudah tidak bergerak. Nick membawa Halsey kembali ke permukaan, namun sesampainya di atas, para zombie langsung menangkap Nick dan membawanya menghadapi Ahmanet. Sebelum dibawa ke Ahmanet, Nick dipaksa melihat lebih dulu jasad Halsey yang gagal dia selamatkan. Setelah itu semua zombie-zombie tiba-tiba menghilang. Sambil memegang belati, Ahmanet meminta Nick untuk mendekat. Nick gak menyerah begitu aja dan terus berusaha melawan meski selalu kalah. Ahmanet bahkan sengaja mematahkan kaki Nick hingga membuatnya semakin gak berdaya. Pada akhirnya, Nick berhasil merebut belati tersebut dan langsung berusaha menghancurkan permata merahnya. Melihat hal itu, Ahmanet panik dan mengatakan bahwa jika permata tersebut hancur, Nick juga akan mati dan kehilangan kesempatan menjadi dewa yang mampu membangkitkan orang mati. Nick sempat menoleh ke arah jasad Halsey dan terlihat mulai mempertimbangkan tawaran Ahmanet. Akhirnya Nick memilih menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Gak lama kemudian, tubuhnya pun langsung berubah. Nick kini telah menjadi dewa kematian. Setelah itu, dia menghancurkan belati tersebut lalu berjalan mendekati Ahmanet. Saat melihat jasad Halsey, Nick ternyata masih mampu mempertahankan kesadarannya meski Ahmanet terus berusaha mengalihkan perhatiannya. Nick masih mengingat semua yang telah terjadi, hingga akhirnya dia menyerang Ahmanet dan menciumnya untuk menyerap seluruh jiwanya, membuat Ahmanet tewas dan kembali menjadi mumi yang kering kerontang. Somewhere. Setelah itu, Nick menghampiri jasad Halsey yang entah gimana tiba-tiba tubuh Nick kembali berubah. Dia berteriak menyuruh Halsey untuk bangun, dan benar aja, Halsey pun kembali sadar dalam keadaan saat kebingungan. Dia melihat Ahmanet yang sudah kembali menjadi mumi, lalu mencoba mencari keberadaan Nick. Saat akhirnya menemukan Nick, Halsey langsung menghampirinya. Namun Nick melarang Halsey mendekat karena kini dia bukan lagi manusia dan gak ingin menyakitinya. Gak lama kemudian Henry datang. Namun saat itu Nick sudah lebih dulu menghilang dari hadapan Halsey. Henry membawa tubuh Ahmanet kembali ke tempatnya lalu merendamnya di dalam air raksa. Sementara itu di belahan dunia lain, Nick membangkitkan kembali File dan memintanya untuk menemaninya menjelajahi dunia demi mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Di sisi lain, Henry mengatakan bahwa semua kutukan itu atau kekuatan itu akan sangat sulit dikendalikan oleh Nick. Meski begitu, sisi kemanusiaan Nick masih tetap ada dan hanya dialah yang bisa menentukan apakah kekuatan tersebut akan digunakan untuk kebaikan atau justru sebaliknya. Dan film ini pun berakhir. Kalau ada satu pelajaran yang bisa diambil dari film ini, mungkin itu adalah soal kekuatan terbesar. Ternyata bukan selalu berasal dari kemampuan untuk menguasai orang lain, melainkan dari kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.
Di saat Nick memiliki kesempatan mendapatkan kekuatan yang hampir nggak terbatas, dia justru memilih menggunakan kekuatan itu untuk menghentikan kejahatan, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Hal ini mengingatkan pada kutipan dari Lao Tzu yang berbunyi, menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai diri sendiri adalah kekuatan yang sejati. Kutipan ini sangat selaras dengan perjalanan Nick di akhir cerita. Musuh terbesar yang harus dihadapi bukan hanya Ahmanet, melainkan godaan untuk menyerahkan dirinya pada kekuatan yang bisa membuatnya kehilangan sisi kemanusiaannya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih sob? Coba tulis deh pendapat kalian di kolom komentar. Sementara, sekalian tulis film favorit kalian yang perlu kita bahas nih. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak pernah ketinggalan cerita menarik dari film seru lainnya. Oke, see you next time and goodbye.